Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala curahkan bagi kita. Tidak ada satupun kita memiliki nikmat kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada nikmat yang kalian miliki kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa kesehatan, waktu luang, nikmat iman, dan terlebih adalah nikmat diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu. Itu adalah asas pangkal seluruh kebaikan. Ilmu itu. Bahkan keimanan itu bisa luntur, bisa pudar, dan na'udzubillah bisa mati kalau tidak dipelihara dengan ilmu. Sebagaimana kita melihat ada orang yang dulunya baik, rajin sholat dan yang lainnya, lama-kelamaan memudar ilmunya, memudar ketakwaannya. Karena apa? Karena tidak dipupuk dengan ilmu, tidak mau belajar. Bahkan na'udzubillah, sebagiannya ada yang na'udzubillah sampai keluar dari lingkaran keimanan, yaitu murtad, na'udzubillah. Maka tidak ada satupun orang murtad yang dia itu adalah betul-betul belajar. Kebanyakan orang murtad dari Islam maksudnya, itu adalah orang yang semakin lalai dengan agamanya. Maka tadi semakin dia menjauh dan bisa terputus. Dan kalau kita lihat tidak ada orang yang masuk ke dalam Islam, maksudnya orang-orang kafir, misalnya orang Kristen atau orang Yahudi yang lainnya, kecuali karena apa? Dia itu biasanya mayoritasnya adalah karena dia semakin memperdalam agamanya. Dengan niat yang benar, dia betul-betul mau nyari kebenaran. Ketemu dia. Seperti itu. Jadi mempelajari, belajar, terutama syariat Islam, itu adalah asas seluruh kebaikan. Pondasi seluruh kebaikan. Fid dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Maka kalau kita pengen mengukur seberapa kebaikan dunia dan akhirat kita yang akan kita miliki, maka ukurlah tingkat pemahaman kita dengan agama kita, yaitu agama Islam. Dan ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa saja yang Allah SWT kehendaki baginya kebaikan, khairan, kebaikan umum, nah di situ isim nakirah. Tandanya apa? Yufaqqihhu fid-din. Allah pahamkan baginya agamanya, yaitu Islam. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi saya enak, Ustaz, hidupnya enak. Rumah ada, kendaraan ada, harta cukup dan yang lainnya seperti itu. Saya enggak ngaji. Bahkan ada orang kafir mungkin, saya kafir malah, enak ini. Itu namanya istidraj. Apa? Istidraj.
yaitu kenikmatan yang diberikan sebagai umpan, fata morgana, ketipu dia dengan kenikmatan dunia tadi. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, salawat dan salam. Mari kita perbanyak kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah 1 pekan kemarin libur, tidak ada kajian karena sebagaimana teko yang kosong tidak bisa menuangkan air. Maka jika ingin bisa menuangkan air, teko ini harus diisi. Begitupun kami mungkin mengajar seperti itu. Kalau kita enggak mau mengisi ilmu kita, keimanan kita, yang enggak bisa nanti kita memberikan air. Makanya kita juga belajar masih. Kemarin kita belajar dengan masyayikh dari Yordania. Ada 3 masyayikh. Ada Syekh Hussein, ada Syekh Basim, ada Syekh Masyhur hafizahumullahu ta'ala. Nah, oleh karena itu alhamdulillah dengan nikmat Allah ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sampai pada bab yang 9, yaitu bab untuk senantiasa berpikir tentang keagungan makhluk-makhluk Allah, berpikir tentang fananya dunia, berpikir tentang gonjang-ganjingnya hari akhir, berpikir tentang kurangnya jiwa di dalam bertakwa kepada Allah, berpikir tentang bagaimana mengarahkan jiwa tersebut untuk istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin Imam Nawawi memberikan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dan kita sampai sekarang itu pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ghasyiyah, yaitu dimulai dari ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat ilal ibili, kepada onta, kaifa khuliqat, bagaimana dia onta tersebut diciptakan. Wa ilas samai, dan apakah mereka tidak melihat kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Wa ilal jibali, dan apakah mereka tidak melihat kepada gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung tersebut ditancapkan dengan kokoh. Wa ilal ardi, dan apakah mereka tidak melihat kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. Nah, dalam surat Al-Ghasyiyah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melihat, untuk menadhar, nadhar yang dulu melihat. Melihat itu ada 2. Nadrul ain, melihat dengan mata kepala kita, dan nadru bil aql, yakni al-basirah, dan melihat dengan akal, yaitu mata hati. Itu. Jadi melihat itu ada 2. Melihat dengan apa? Mata kepala kita, dan melihat dengan apa? Mata hati kita. Seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT hendaknya melihat dengan dua-duanya. Tatkala kita misalnya, kita kan liburan ini ya. Sudah pada liburan?
atau belum? Mas Bahri udah liburan? Bulan madu ya? Baru nikah? Kapan? 2 pekan ya, Masya Allah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Nah, Masya Allah. Ini hari-harinya guyu terus gitu ya. Senyum terus gitu. Mas Mular pengen senyum terus? Masih ada apa? Peluang 3 slot masih bisa diisi gitu kan. Biar senyum terus gitu ya. Tapi senyum juga macam-macam, ada senyum yang sangat susah sampai senyum ya ada. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah ya, menikah mantan baru itu luar biasa. Mantan baru musimnya hujan gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah itu biasanya pengantin baru ini biasanya jalan-jalan itu kan. Semua pengantin baru itu jalan-jalan, mau yang muslim mau yang kafir itu ya kebanyakannya honeymoon itu ya, bulan madu itu ya. Tapi orang yang mukmin itu melihat perjalanannya tadi tidak sebatas dengan apa? Mata kepala. Kalau dengan ain, dengan mata basar ini, ainul basar, dengan mata kepala itu mau mukmin mau kafir melihat, ya tidak. Misalnya tatkala kita pergi ke Cilacap di sini, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan laut, yang dengannya apa? Allah pemenuhi gizi kita yang bersifat hewani, dari ikan laut dan yang lainnya banyak sekali, gitu kan? Semuanya lihat indah, gitu kan? Bisa berenang, main air, main pasir di situ dan yang lainnya. Bagi orang yang tidak beriman maka dia cukupkan sampai di situ. Tidak memikirkan dengan yang lain. Tapi bagi orang yang beriman dia akan lebih jauh daripada itu. Dia melihat keindahan laut, kesempurnaan laut, manfaatnya laut dan yang lainnya, dan akal hatinya juga melihat. Yaitu apa? Memikirkan siapa yang menciptakan ini. Betapa hebatnya yang menciptakan ini, seperti itu kan? Ribuan ton setiap hari ikan laut itu diambil, itu kan? Nggak habis coba. Dan nggak ada yang ngiseni, itu seperti itu. Nggak ada yang nebar benihnya, itu kan? Nggak ada itu kan? Subhanallah coba. Berapa itu konsumsi dunia itu dalam sehari coba? Mungkin puluhan ribu ton mungkin itu kan, diambil ikan itu, nggak pernah ada yang apa memberikan apa mijahna itu, ya kan? Tapi ada terus coba. Kalau orang kafir yang penting diambil yang penting. Tapi orang beriman tidak, dia memikirkan, masya Allah, berarti ada yang menernakkan ikan di laut, merawat ikan di laut dan yang lainnya. Subhanallah. Dia berpikir itu sehingga dia apa? Menambah bagi dia imannya. Subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Seperti itu. Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Alladzi razaqani bihadhihi ni'amil 'azimah, yang telah memberikan kepada kami rezeki yang sangat agung ini, itu laut dengan segala isinya. Seperti itu. Iya tidak? Seperti itu. Dan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin itu untuk senantiasa melihat dan berpikir, baik melihat dengan mata kepalanya atau melihat dengan mata hatinya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, dari sini sebenarnya orang Islam itu harusnya cerdas. Harusnya cerdas bagaimana? Karena banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan bagi orang muslim itu, khususnya orang beriman, itu untuk apa? Mentadaburi, berpikir. Gitu. Jadi orang muslim itu hanya orang yang betul-betul visioner, yang berpikir terus. Karena hanya dengan berpikir orang itu akan maju.
Dan berpikir yang paling mulia adalah berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir tentang bagaimana bahagianya kita, selamatnya kita, terutama di negeri yang kekal, di akhirat kelak. Itu. Dan berpikir tentang apa? Bagaimana di dunia juga kita apa? Selamat, kita bahagia. Pokoknya berpikir yang baik. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali surat dan banyak sekali ayat. Misalnya dalam surat Al-Ghasyiyah ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan? Coba, Masya Allah, penciptaan onta luar biasa. Onta hidup di tanah yang sangat tandus, kebunnya di padang pasir. Tapi Masya Allah, Allah bekali onta tadi dengan apa? Dengan apa yang dibutuhkan oleh onta tadi. Umumnya kan namanya hewan itu umumnya kan herbivora ya, pemakan daun, tumbuhan gitu kan. Padahal di padang pasir itu tumbuhannya sangat sedikit. Makanya makan tumbuhan itu, mereka makan tumbuhan di padang pasir itu ada. Dan umumnya padang pasir itu pasti karena saking panasnya daunnya kecil. Kalau kita belajar biologi dulu, nah saya anak IPA ya. Ada teman saya ini beliau IPS. Tapi IPA salah sasaran gitu ya. Maksudnya apa? Umumnya semakin daerah itu panas, maka semakin tumbuhan itu memiliki daun yang kecil. Semakin dingin maka dia semakin lebar daunnya. Karena untuk mengurangi evaporasi airnya itu menguap seperti itu kan. Makanya daun kecil. Makanya di gurun atau padang pasir tadi biasanya apa? Tumbuhannya ya tumbuhan yang daunnya kecil sekali. Itu misalnya kaktus, ya kan? Dan kaktus kan kita tahu berduri itu kan. Tapi coba lihat, onta itu makan itu loh. Makan kaktus itu nyaman-nyaman aja coba. Coba sih lihat di YouTube itu. Bagaimana onta makan kaktus. Seperti itu, subhanallah. Kok bisa orang kelolodan gitu loh. Padahal ada durinya, ya tidak? Seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa tahan nggak minum dalam jangka waktu yang sangat lama? Allah sediakan baginya punuk gitu kan? Yang itu ada apa? Tempat untuk air seperti itu. Bagaimana dia bisa berjalan di padang pasir yang sangat panas? Dan terlebih lagi adalah bagaimana Allah tundukkan onta tadi untuk kita. Ya tidak? Onta kalau menungsa gede nih. Gede onta kan? Bisa-bisa nek onta sing ditunggangi wong, udu wong sing ditunggangi onta coba. Ya tidak? Subhanallah loh. Kalau ontanya mikir, lagi panas-panas aku ditumpaki wong ngasih papat coba. Orang ngamuk loh. Dia tidak begut, ya kan? Dia tunduk dengan perintah manusia. Padahal nek onta nek ngamuk manusia jelas kalah. Iya tidak? Orang kebayang nek ngasih antum gendong onta coba. Subhanallah. Itu Allah tundukkan untuk kita. Allah tundukkan onta untuk kita sehingga kita memanfaatkan dari onta itu banyak sekali manfaat. Allah manfaatkan onta untuk kita dalam apa? Berkendara. Kita yang mengendarinya. Makanya kalau kita naik onta atau naik kendaraan dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa itu. Itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 13. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi, Maha suci zat yang telah sakhkhara, menundukkan lana bagi kami hadza, tunggangan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, sungguh kami itu enggak mampu sebenarnya.
kalau bukan karena Allah yang menundukkan. Ini loh, ada ayatnya loh. Bahwasanya binatang, apapun yang ada di dunia ini ditundukkan oleh Allah SWT kepada kita untuk dimanfaatkan. Coba bayangkan coba. Kalau seandainya unta atau apa atau hewan yang lain tidak ditundukkan karena kita, kecuali dengan kemampuan kita, kita yang pasti kalah lah. Iya kan? Kita melawan unta nggak mungkin. Itu unta ganti dengan apa? Nggak kebayang kalau seandainya gajah itu diberi pikiran untuk apa? Melawan. Penyet gitu ya. Jadi manusia penyet gitu kan. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa itu. Itu kalau bagi orang yang beriman, yang melihat makhluk itu tidak hanya dengan mata kepala, tapi juga dengan mata akal dan hati. Dan itu tidak dimiliki kecuali bagi orang yang beriman. Nah, ini orang beriman diperintahkan selalu oleh Allah untuk berpikir. Nah, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan apakah mereka tidak melihat kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan, diangkat? Masya Allah. Langit, Allah jadikan dia sebagai tempat tata surya, yang dimana di situ semua bintang itu ada, dari mulai matahari, dari mulai bintang-bintang, dari mulai planet-planet, jadi segala benda-benda langit ada di situ. Dan ajibnya, anehnya, menakjubkannya adalah apa? Tanpa tiang. Seperti itu. Ini bukan suatu hal yang kebetulan. Allah telah apa? Mengisyaratkannya. Sebagaimana dalam firman-Nya itu surat Ar-Ra'd ayat 2. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Dan Allah lah yang telah mengangkat langit-langit itu bighairi amadin, tanpa butuh tiang. Tarawnaha, yang kalian semua lihat itu. Masya Allah. Enggak ada tiangnya. Itu bukan kebetulan kaum muslimin. Bukan kebetulan apa? Langit itu enggak ada tiangnya. Itu memang apa? Allah Subhanahu wa taala desain seperti itu. Allah angkat apa? Langit itu tanpa tiang. Bayangkan kalau ada tiang. Subhanallah. Pesawat darder. Pesawat kecepatannya kan luar biasa itu kan. Berapa ratus kilometer per jamnya mungkin itu kan. Nah, kan karena lampu merah ya tiba no. Seperti itu kan. Lampu merah mandek gitu. Pesawat ada lampu. Kayak anak sing arep maring ngene kok. Langsung ini berarti apa? Parkir di situ tiba pesawat. Kalau tahu itu akan ada apa? Ciptaan yang bisa alat transportasi yang terbang lewat langit, sehingga apa? Repot kalau seandainya harus dipasang apa? Tiang. Maka Allah SWT angkat langit tanpa ada tiang. Masya Allah, luar biasa ini. Nggak kebayang itu kan, kalau ada pesawat macet gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau kendaraan macet ya wajar, dia nggak jatuh gitu. Kalau ada pesawat macet, bagaimana Allah SWT menciptakan dengan dalam langit itu ada awan yang dengannya turun hujan. Masya Allah. Bagaimana dengan langit itu? Langit itu Allah SWT melindungi manusia, tidak terkena langsung apa? Cahaya matahari, namun harus disaring oleh atmosfer bumi. Yang langit itu berlapis-lapis, ada 7 lapis. Bagaimana Allah melindungi bumi ini dari apa? Batu-batuan berupa meteor dan yang lainnya. Dengan adanya langit tadi, sehingga kalau ada yang jatuh sudah apa? Kecil. Seperti itu.
Nah, barakallahu fikum. Harusnya dilihat. Ya dilihat tiap hari langit, tapi tidak menambahkan keimanan. Padahal kita diperintahkan untuk melihat makhluk-makhluk Allah tadi agar apa? Agar menambahkan keimanan. Dan kita lihat hanya ini Samsung, handphone Samsung keluarin apa itu kan? Tipe apa lagi itu? Itu kadang bingung itu. Kalau pernah mau beli HP gitu, apa namanya? Screennya apa itu almond ya. Anak tahunya almond itu hanya apa? Kacang gitu anak tahu. Mosok sekarang jadi kacang gitu. Apa itu kata kacanya almond atau apa itu? Apa lagi seperti itu. Itu orang-orang pada tahu loh. Ngikutin gitu loh. Ini apalah seperti itu, prosesornya apa gitu. Ngikutin dan dia paham detail gitu loh. Sekarang sudah generasi ini subhanallah gitu. Mikir-mikirin kayak gitu. Padahal apa? Ya dipakainya hanya untuk WA-an atau telepon atau ngambil video lah seperti itu kan. Enggak terlalu seurgent banget. Beda tatkala kita memikirkan firman Allah dalam ayat ini, surat ini seperti itu akan menambahkan keimanan, menambahkan keselamatan, ketenangan hidup. Ya, itulah. Kita itu kebalik. Mikirkan sesuatu yang tidak penting, bukan saya katakan enggak penting, tidak. Itu ya penting seperti itu. Tapi dibandingkan dengan memikirkan keagungan Allah, itu enggak ada apa-apanya. Tapi kita apa? Mementingkan yang tidak terlalu penting sampai melupakan, mengorbankan yang sangat penting. Seperti itu. Ya silakan, akhirnya hidup dia nggak penting. Ngurusi perkara-perkara yang sangat tidak penting. Ngurusin cuma makan, perut, seperti itu. Itu kalau kesampean. Ngurusin apa? Keluar apa? Seri baru Apple, seperti itu misalnya. Padahal apa? Cuma bisa lihat aja, lihat beritanya itu, nggak bisa beli juga nggak bisa. Sengsara sekali hidupnya. Iya kan? Ngikutin perkembangan nih gitu loh. Sementara nggak bisa memiliki. Betapa tersiksanya coba. Hidup seperti itu. Iya kan? Masya Allah. Seperti itu. Itu kebanyakan manusia sekarang. Memikirkan sesuatu yang tidak penting sampai dia menjadi budaknya yang nggak penting tadi, dan dia sampai pun hal yang nggak penting dia nggak bisa miliki. Allah yahdihim wa iyana ajma'in. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan kepada kita semuanya. Seperti itu. Untuk memikirkan hal yang sangat penting, yaitu apa? Keagungan Allah. Keselamatan kita, terutama di akhirat. Dan kita juga tidak boleh melupakan keselamatan kita di dunia. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk wa ilal jibali kaifa nusibat. Memerintahkan kepada kita untuk melihat bagaimana gunung-gunung itu diciptakan. Gunung-gunung itu ditancapkan dengan kokoh. Orang sekarang Masya Allah hobi hiking atau naik gunung itu sedang booming gitu ya. Hah? Iya, anak juga seperti itu. Sedang booming. Sampai ada dosen anak itu, dia bilang, orang-orang sekarang berapa? Saya sampai heran pada orang-orang itu gitu. Orang-orang yang naik gunung. Dia naik gunung dengan susah payah yang luar biasa. Capek sekali. Herannya setelah sampai dia turun gitu loh. Ya buat apa gitu kan? Kalaulah itu sangat berharga, harusnya apa? Dipertahankan. Sebagaimana pada orang-orang yang sangat senang cinta bola gitu ya. Saya heran sekali. Kenapa?
Satu bola direbutkan 22 orang gitu. Kenapa enggak beli satu-satu gitu loh, nendang bola sendiri gitu kan? Apa? Kan asik gitu kan, enggak harus berebut gitu kan? Ya kata dia itu, karena dia sudah menikmati dengan yang lainnya kalau beliau itu kan. Dia lebih menikmati dengan ilmu, menikmati dengan baca Al-Quran dan yang lainnya gitu. Apa enaknya coba? Bola satu direbutin, bahkan sampai nekel temennya, bahkan ada yang sampai cedera dan yang lainnya gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, gitu kata dia itu. Kata beliau seperti itu. Karena memang sudah merasakan nikmatnya pada sisi yang lain. Dia nggak tahu betapa nikmatnya main bola. Seperti itu. Dan nggak mau tahu tentunya, karena itu menurut dia nggak penting gitu kan. Ada yang jauh lebih penting gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Orang kalau melihat dengan mata kepala saja ya nanti percuma, sia-sia lah. Karena semuanya melihat. Nah seperti ini. Banyak sekarang orang yang naik gunung dan yang lainnya, tapi dia hanya menikmati keindahan yang berupa hissi, yang berupa indrawi saja, yang terpancar indra. Tidak sampai melihatnya dengan akal dan mata hati yang menumbuhkan keimanan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, ikhwan. Antum kalau bikin sesuatu nggak ada pasak, coba. Bisakah berdiri? Tidak mungkin. Iya kan? Bikin rumah kalau nggak dipasak dengan pondasi, nggak mungkin itu namanya berdiri. Kalau nggak pakai pondasi, zaman dulu kan bisa, Ustaz, kan ada tiangnya sebagai pasaknya dia. Iya kan? Bikin tenda nggak ada pasak, coba. Nggak mungkin dia kan. Sama. Ini bumi ini kalau nggak ada pasaknya, coba. Pasaknya ya apa? Ya gunung tadi. Allah jadikan pasaknya, panteknya itu dengan gunung tadi. Masalahnya apa? Wongnya iki pada gue. Kena pantek pada dia udah tahu itu pasak bumi, malah dia main dibeduli ya kan? Gunung Karangbawang itu, Pancasan itu habis itu sampai Dharma, sampai sekarang mau sampai Karangpucung dan itu tebus itu. Yang enggak heran nanti sering gempa bumi. Iya kan? Karena pasaknya sudah mulai dicabut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung itu salah satu fungsinya adalah sebagai pasak bumi agar tidak bergoyang. Tidak bergetar, getarannya terlalu besar. Memang betul gempa bumi itu Allah yang menciptakan, tapi ada sebabnya. Salah satu sebab semakin sering sekarang. Kenapa? Semakin banyak gunung-gunung yang diratakan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Jajal, siapa sih mandi bedul Gunung Slamet kono? Tumpes mengko Banyumas gitu kan. Nah, barakallahu fiik. Maka dijaga itu, bukan untuk dirusak. Dilihat itu. Masya Allah. Allah tancapkan gunung untuk pasaknya. Dengan gunung tadi Allah melindungi orang dari badai. Ya tidak? Sehingga terbentur oleh gunung dan perbukitannya. Dari musim, dari banjir, untuk sumber air dan yang lainnya. Sekarang gunung-gunung digundulin, gak cukup digundulin, sudah digundulin, diratakan, diambil emasnya atau barang-barang tambangnya atau yang lainnya, pasirnya dan yang lainnya, sehingga sudah rusak sudah. Seperti itu. Gempa mudah, banjir sering, itu kan, dan yang lainnya. Ya kalau Jakarta banjir itu agak masuk akal, Jakarta, Semarang, Surabaya, karena memang di pinggiran laut. Sulawesi banjir itu loh. Iya kan? Sulawesi banjir itu gimana itu loh. Kalimantan banjir, Sumatera banjir itu loh. Kan gak masuk akal itu kan. Ternyata masuk akal juga. Kenapa? Gunung-gunungnya sudah dihancurkan. Diambil barang tambangnya.
Sehingga tidak ada lagi penada hujan, menyerap air hujan yang sangat banyak. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka ini Allah memerintahkan kita untuk melihat bagaimana gunung itu diciptakan dengan manfaatnya tadi yang kita sebutkan, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga makhluk Allah yang berupa gunung-gunung tadi karena begitu banyak manfaatnya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi itu dihamparkan? Dan dihamparkannya itu enak, tepat. Tanahnya itu gak keras banget dan juga gak lembek banget. Bayangkan kalau tanah bumi itu lumpur semua, kancep dewek, kalau tengah apa-apa, ya kan? Atau sebaliknya, kalau keras semua, seperti itu. Kalau kayak kapur semua misalnya, keras semua coba. Bal-balan, betul kabur, langkah bal-balan ya. Tiba padahal tuh belenong kabeh. Gak ada olahraga kayaknya. Kenapa kalau jatuh sangat apa? Keras gitu. Alhamdulillah. Kalau jadikan bumi itu tanahnya ya keras, tidak lembek juga tidak. Ya, nak tiba-tiba ya si empuk lah seperti itu kan. Itu. Bagaimana bumi itu dihamparkan. Nah, dan berbagai macam kandungan yang ada di bumi tersebut. Nah, dan dihamparkannya itu kata Syekh Utsaimin itu dia itu sebenarnya berupa koruroh, seperti bola sebenarnya. Tapi karena saking luasnya, jadi akhirnya kelihatannya apa? Datar. Padahal hakikatnya adalah seperti bola, seperti itu, seperti bola. Jadi seperti globus. Makanya pendapat yang benar adalah bumi itu terhampar yang tidak ada putusnya, seperti itu. Terhampar yang tidak ada putusnya kan otomatis apa? Dia berupa bangun ruang, iya kan? Karena kalau terhampar saja putus, berarti dia bangun datar. Dia terhampar tapi nggak ada putusnya berarti, itu kan? Berarti kan berupa bangun ruang. Nah, barakallahu fiik. Jadi itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melihat bagaimana bumi itu dihamparkan dengan segala isinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat yang terakhir, yaitu afalam yasiru fil ardi fayangduru. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi kemudian melihat, seperti itu. Jadi sini ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjalan di muka bumi. Nah, berjalan di muka bumi pun ada dua. Ada dua macam. Asyair berjalan itu ada dua, yaitu pertama syair bil aqdam, berjalan dengan kaki kita, seperti itu. Dan syair bil qalb, berjalan dengan hati kita. Berjalan dengan kaki kita, ya kita jalan-jalan dengan kaki. Misalnya kita orang Banyumas safar ke Jakarta, kita safar ke Surabaya, ke Jogja, atau mungkin ke luar negeri seperti itu. Nah, kita berjalan ke sana dan kita bisa melihat bagaimana ternyata apa? Alamnya berbeda, orangnya berbeda, itu kan? Kita pergi ke misalnya ke Afrika, ternyata masya Allah kita jumpai orang putih-putih giginya, putih gitu, tapi apa? Giginya gitu, kulitnya hitam-hitam seperti itu. Kita datang mungkin ke Eropa, orangnya putih-putih seperti itu, dan yang lainnya. Nah, itu kita diperintahkan untuk apa? Jalan. Nah, kita kan senang jalan-jalan itu kan. Makanya nggak apa-apa, kita jalan-jalan nggak apa-apa. Kemarin ya karena liburan itu ya, itu nggak sengaja jalan-jalan, nggak sengaja, nggak direncanakan itu, asal keluar aja itu sama keluarga, tiba-tiba
Tahu-tahu sudah di mana? Di Cilacap itu. Karena asal jalan aja. Ternyata indah itu kan. Indah melihat jalan gitu kan. Masya Allah. Ternyata nggak sama dengan Banjarsari, nggak sama dengan Aji Barang. Jeruk Legi itu gilinya halus yang jelas. Cilacap itu gilinya halus kabeh kayaknya ya. Masya Allah. Beda dengan Banyumas gitu kan. Agak banyak yang lubangnya. Dan terus salah. Udah sampai Jeruk Legi terusin. Halus semua deh. Terus ngidul jebulannya apa? Pantai. Nggak kerasa gitu. Karena berjalan-jalan itu enak. Kan nggak apa-apa kita berjalan-jalan. Jalan-jalan yang punya anak, jalan-jalan dengan anak istrinya, seperti itu melihat bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nggak apa-apa. Itu menyenangkan. Tapi juga jalan itu dengan qalb juga tadi. Sambil hati kita apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ternyata di sini ada tanaman tertentu atau wilayahnya seperti ini dan yang lainnya. Kemudian kita melihat, kita menikmati, kita memfikirkan, akhirnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi sebenarnya orang beribadah kepada Allah itu enak sebenarnya. Mudah sebenarnya. Ada kalanya ibadah itu dengan kita apa? Sujud. Menempelkan jidat kita ke lantai dengan sholat misalnya. Ada kalanya ibadah itu dengan apa? Zikir. Membaca zikir-zikir asma Allah, kalimat-kalimat thayyibah dan yang lainnya. Ada kalanya ibadah kepada Allah itu dengan jalan-jalan. Seperti itu. Dan berbagai macam, bahkan seluruh kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah tatkala kita menghadirkan hati kita untuk mengagungkan Allah dan berniatkan untuk beribadah kepadanya. Semuanya itu bisa ibadah. Masya Allah. Itu enak sekali itu ibadah. Makanya Syekhul Islam itu, beliau itu sampai pernah berkata, karena beliau itu Masya Allah ulama yang luar biasa, membela Islam dari segala sisi, dari keilmuan, dari jihad, dari orang kafir, dari ahli maksiat, dari ahli bid'ah dan yang lainnya, dengan menerangkan syubhat-syubhatnya itu, sampai banyak yang nggak senang juga. Makanya beliau sampai mengatakan, apa yang hendak dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Mada yaf'alu bi a'da'i. Apa silahkan yang akan dilakukan musuh-musuh kepadaku, silahkan. Kalau mereka memenjarakanku, maka itu adalah kholwatku dengan Allah. Kalau saya di penjara, ya nggak apa-apa, saya juga bahagia kok. Karena apa? Saya bisa berdua-duaan saja dengan Allah, dengan sholat, dengan zikir, baca Quran dan yang lainnya. Nikmat itu kata dia. Kalau saya dibuang dari negeriku, ya hitung-hitungnya ya apa? Tamasya, plesir gratis. Daripada kalau kita apa? Melakukan jalan sendiri kan perlu bensin atau perlu perlu biaya gitu kan. Kalau saya dibuang gitu ke pulau tertentu seperti itu, enggak ada masalah. Itu adalah piknikku yang gratis. Seperti itu. Wa idza qatalani, kalau dia membunuhku, yaitu syahidku. Coba antum kalau dapatin orang yang sudah sampai pada pemikiran seperti itu, coba bingung orangnya kan, musuhnya bingung, disiksa jere apa, gue menggugurkan dosa, di penjara jere malah kebenaran, karena bisa berkholwat berduaan saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuang jere kebenaran, malah kena piknik, dipateni kebenaran malah nyongsa itu. Subhanallah. Coba kalau kita pemikirannya sampai seperti itu, coba gak ada susah dalam hidup, ya tidak, gak punya nasi dia puasa, gak punya istri dia buat belajar, punya istri rewel latih kesabaran, kan seperti itu kan. Subhanallah, luar biasa kalau sampai bisa seperti itu. Dan saya yakin kita belum ada yang sampai seperti itu. Termasuk saya itu belum.
Dia anak rewel ya sengap gitu kan. Wah ini bocor rewel gitu kan. Gue madu. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Al ulama itu sampai seperti itu, makamnya seperti itu. Mereka itu sudah hidupnya itu sudah nggak ada apa kekhawatiran, gundah gulana, cemas dan yang lainnya. Masya Allah. Sementara kita itu cemasnya banyak sekali. Aduh, yang suka priwe, sekolah priwe, umah nengendi, pekerjaannya emang kok apa? Subhanallah, banyak sekali ya Pak. Umum gundah gulana yang menghantui pikiran kita. Kenapa? Karena ilmu kita belum sampai seperti ilmunya para ulama. Makanya kalau pengen bahagia itu nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan lain kecuali kita terus belajar. Itu pasti itu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menutup bab ini dengan membawakan hadis Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kayyis itu orang yang cerdik, jenius itulah. Orang yang cerdik, orang yang jenius itu adalah orang yang dana nafsahu, yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdik. Orang cerdik itu yang bisa menundukkan hawa nafsunya, bukan yang mengikutinya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu tidak pernah menginginkan bagi kita kecuali keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah SWT. Sungguh yang namanya nafsu itu akan senantiasa memerintahkan kepada kita bisu, dengan hal-hal yang buruk. Itu hawa nafsu. Demi Allah ya ikhwan, sebenarnya baju 4 itu sudah sangat lebih bagi kita. Ya tidak? Cukup bagi kita itu. Tapi hawa nafsu, satu lemari itu bisa apa? Penuh baju satu orang. Seperti itu. Cukup banget loh. Kalau kita pakai sehari satu, besok satu, ya kan? Besok lagi satu, 3 ini kan? Besok lagi satu, kan ini sehari ini dicuci. Pakai berapa hari lagi? 3 hari lagi misalnya. Itu kan sangat cukup dan masih layak. Dilihat orang ya, bukan baju satu kering dipakai gitu, enggak, itu kan enggak lah, masih patut itu kan. Tapi karena nafsu itu akhirnya apa? Mengikuti nafsu, akhirnya baju itu sampai selemari coba. Dan itu enggak semuanya dipakai, enggak mungkin itu. Hisabnya berat. Yang lebih memiriskan apa coba? Untuk mengikuti nafsu itu sampai kita mengorbankan segala sesuatunya. Mengorbankan belajar, mengorbankan sholat, mengorbankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai menerjang yang diharamkan. Motor sudah punya motor. Tapi ngikutin nafsu, kepengennya motornya yang bilang 250 cc. Padahal ya pada baik. Motor 250 cc, kalau motor yang 110 atau 125 itu ya sama saja. Naik lampu merah mesti mandek. Iya kan? Seperti itu. Coba aja antum ngebut coba. Dari sini ke Purwokerto sama jalan santai sama ke Purwokerto, waktunya nggak terlalu beda jauh kok. Asli itu. Kenapa? Sengebut-ngebutnya itu, Aji Barang Purwokerto itu bukan jalan tol. Tetap saja nggak mungkin bisa 100 km per jam. Nggak bisa. Cuma antum 1 km per jam, Losari. Lah, pernah siji bisa pertelon jam-jam. Antum pengen nabraki wong. Cilok ke sana pasar. Paling bisa ngebutnya sekarang Cilok, butuh orang luas. Iya kan? Selebihnya ada lampu merah lagi. Tapi karena ngikutin hawa nafsu. Padahal motornya lumayan. Sepeda Pro kan lumayan.
ngikuti hawa nafsu, pengennya apa? Ninja 250 cc. Ya nggak apa-apa kalau seandainya itu tidak sampai mengorbankan apa? Hal yang lain. Masalahnya apa? Sampai apa? Ninja cicilan pira? 1.500 misalnya. Ping 10 tahun, ping 10 tahun misalnya. Mampulah. Akhirnya dia jatuh kepada riba. Padahal motornya sudah bagus. Ada lagi tadi, urung butuh mobil, nggak mobil. Hawa nafsu, ngikutin hawa nafsu. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya, coba, kebanyakan kita, yang kita miliki ini sebenarnya bukan yang kita butuhkan kadang. Bukan kita lah, jenengan. Kalau anak tahu pas banget kok, ibadah duwe wong. Kebanyakan kaum muslimin sekarang, yang dia miliki itu bukan yang dia butuhkan. Seperti itu. Makanya karena ngikutin hawa nafsu itu sekarang gak heran itu sampai orang korupsi triliunan, coba bayangkan coba. Itu kan ngikutin hawa nafsu itu. Ratusan triliun buat apa? Dia sendiri juga nggak bisa menikmatinya kok. Nggak bisa menikmati, nggak bisa menghabiskannya. Nggak bisa menghabiskan, nggak bisa dia. Nggak bisa menghabiskan, nggak bisa itu. Coba buat apa coba? Itu kan hawa nafsu kan, yang dia terjatuh kepada dalam dosa, yang dosanya berat banget karena dia mencuri harta 200 jutaan orang Indonesia. Itu ngeri sekali itu. Koruptor-koruptor itu tobat itu, balikin duitnya itu. Ngeri banget itu, wallahi itu. Sidangnya di akhirat berat banget itu. Ngeri banget itu. Ini kalau denger ini ya, tolong dikembalikan duitnya itu. Ngeri banget itu. Jenengan juga nggak mungkin habis dipakai sampai mati. Kalau jenengan umur 100 tahun, sehari makan 3 domba, itu nggak mungkin juga kan? Sehari makan 10 juta, itu uangnya nggak bakal habis itu. Percuma itu, tapi siksanya pedih berat itu. Kenapa orang bisa terjatuh seperti itu? Karena ngikutin hawa nafsu. Dia orang bodoh, orang lemah itu. Orang cerdik adalah orang yang apa? Bisa menundukkan hawa nafsunya dan memikirkan untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Kenapa memikirkan kehidupan setelah kematian? Karena kehidupan setelah kematian itu kekal. Harusnya dia itu lebih memikirkan akhirat dibanding dunia. Harusnya itu loh. Nah, dia sampai mau berkorupsi atau melakukan apa dan atau ini dan itu seperti itu untuk apa? Dunianya yang dia tidak bisa menjamin bisa hidup sampai kapan saja bisa. Dia melakukan itu, harusnya akhirat lebih dipikirkan. Makanya para ulama yang memilih untuk hidup sederhana dan yang lainnya, tenggelam di atas ilmu dan ibadah, itu orang-orang cerdas. Kalau kita mau cerdas berarti itu. Sibukkan dengan ilmu dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada yang ngaji terus mau makan apa seperti itu, biarin. Saya makan di surga nanti. Toh juga di sini kita makannya sama itu. Jenengan ngaji, mama ngomong nasi kan? Yang dia nggak ngaji makannya apa? Ya nasi juga, itu masih sama. Tapi orang kafir nanti makannya sakor, neraka jahanam, neraka sakor. Kita insya Allah biidznillah makannya adalah rezeki dari Allah di surganya. Nah itu, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian apa? Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dan orang yang lemah adalah orang yang apa? Mengikuti hawa nafsunya, yang jiwanya itu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia tamanna itu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anganan yang banyak. Soal apa? Pokoke siki mumpung esin nom depol-polna goli enak. Engko gari apa? Tobat. Allah Maha Pengampun iki ora apa-apa. Seperti itu. Ayo ngaji Kang, mau disit. Tenang, insyaallah. Dongakna bae nyong mau ngaji. Siki nyong pengen iki disit. Nah, itu. Kita sering kan menjumpai, bahkan mungkin sering setan memasukkan pikiran pada kita. Si 20 tahun iki kan uripe apa? 63 tahun seperti itu.
Ya kalau uripe 63 tahun itu sering dimasuki was-was dari setan seperti itu, ya tidak? Itu tamanni itu namanya, angan-angan kosong. Nah, orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang apa? Yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya, kemudian nanti apa? Tamanni. So apa-apalah, mabuk disit, bisa apa-apalah, judi disit, bisa maksiat disit. Mengko apa? Allah tadi atau mengkonyong umur semenai Arab tobat. Siapa sih bisa jamin? Seperti itu. Itu banyak kan kita. Atau yang tadi Allah pengampun kita. Allah pemurah inilah dan yang lainnya seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum jangan tertipu dengan apa? Tamanni ini, angan-angan kosong. Dan ini yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga dengan kita senantiasa belajar akan lebih menghidupkan hati kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, sehingga kita termasuk dalam hadis Nabi tadi, yaitu orang yang kayis, orang yang cerdas, yaitu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.